Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para anggota grup ruqyah yang saya hormati, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat berupa kesehatan, kewarasan, keamanan, kelancaran, sehingga sebagaimana yang sering saya sampaikan, semua aktivitas dalam keadaan aman, lancar, terkendali. Semuanya adalah nikmatnya Allah, anugerah Allah, karunia Allah yang patut disyukuri. Maka kesempatan ini kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terus saya juga sangat bersyukur atas antusias, kesungguhan dari semua pihak yang turut mensukseskan atau melancarkan kegiatan-kegiatan kita di dalam pelaksanaan atau aktivitas atau kiprah dalam masalah ilmu ruqyah. Maka sekali lagi saya sampaikan pada kesempatan ini kita sama-sama untuk belajar lebih banyak lagi tentang ilmu-ilmu ruqyah tersebut, sehingga ada motivasi, ada obsesi bagaimana kita menjadi peruqyah yang baik, peruqyah yang syar'i. Karena di dalam ilmu ruqyah ini kalau semakin kita bahas, semakin kita kupas, justru semakin luas, tidak bertepi. Tapi kalau kita stagnan, diam di tempat, ya sebatas itu saja. Sehingga pada saatnya nanti, karena ilmunya tidak luas, ilmunya tidak banyak, nah kita terjebak di lingkaran yang tidak bisa keluar dari zona itu. Nah, kalau tidak ada pengawasan, tidak ada bimbingan, maka akan terjerumus ke dalam perdukunan. Nah, udzubillah min dzalik. Jadi karena ruqyah syariah dengan ruqyah syirkiyah itu beda tipis. Kalau tidak ada pengawasan, tidak ada bimbingan dari orang lain, karena otodidak, maka nanti gampang disambar oleh setan, dipengaruhi oleh setan menjadi perdukunan. Itulah yang kita khawatirkan, yang kita takutkan. Maka pada kesempatan kali ini, mumpung suasana lagi pandemi dan saya sendiri juga tidak ada kegiatan-kegiatan yang menyita waktu, maka saya coba untuk membahasnya dengan cara bertahap. Nah, untuk sesi yang ketiga ini kita akan mencermati bagaimana bisa terkena ain. Jadi ain ini kan sebagaimana yang di depan tadi, bagaikan panah beracun yang dilemparkan oleh pelempar ain, baik dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Nah, ini yang akan kita bahas, bagaimana kok bisa terkena ain. Langsung kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah menuturkan, jawaban dari pertanyaan bagaimana ain bisa menimpa dan upaya mengungkap hakikatnya bukanlah hal yang mudah. Hal itu tetaplah misteri hingga sekarang. Di samping dari segi cara untuk bisa mengetahuinya itu ada hal yang mustahil. Juga karena bagaimana ain itu bisa berpengaruh tidaklah bisa diindra. Diindra itu ya dirasa. Kan di dalam manusia ini ada istilah indra, itu ada 5, itu panca indra, yaitu penciuman, pendengaran, penglihatan, perabaan, pengecap. Itu. Jadi inti tidak bisa dirasa, tapi berpengaruh. Gitu. Sesuatu yang tidak bisa diindra, tidak mungkin dijangkau oleh panca indra. Yang bisa diindra adalah dari segi dampak atau akibatnya. Dari situ baru bisa diputuskan ada atau tidaknya.
Adapun bagaimana cara bekerjanya atau prosesnya, maka hal itu tetap tidak bisa diuraikan. Sebagai contoh, ruh di badan, arus listrik, dan radiasi matahari. Anda bisa lihat bekas-bekasnya. Dari bekas-bekasnya itu pula tergambar keberadaannya. Kalau di zaman dulu mereka mengatakan seperti magnet yang bisa menarik besi. Sedangkan apa itu magnet? Maka saat itu belum ada pengetahuan tentang magnet. Seperti itu juga lah pengaruh ain dari orang yang melemparkan ain kepada korban. Maka para ulama pun di masa-masa terdahulu berusaha menyingkap hakikat ain. Lalu dikutip pendapat mereka tentang ain. Ada yang ringkas, ada pula yang panjang pembahasannya, disertai perbedaan sudut pandang masing-masing. Sikap mereka ketika membahas masalah ain itu seperti sikap mereka membahas masalah-masalah pendapat lainnya. Ada istilahnya khilafiyah. Apalagi masalah ain itu masalah yang tidak terindra. Beliau juga menjelaskan penjagaan dan perlindungan dari ain dan yang menyerupainya adalah dengan sesuatu yang setara dengan kekuatan ain dan dengan sesuatu yang bisa menolak bahayanya. Seperti itu pula pengobatan dan perlindungan pengobatan medis atau kedokteran konvensional. Karena termasuk yang kebenarannya tidak terbantah lagi atau aksioma, dan paling prinsip dari pengobatan adalah mendiagnosa dan menentukan jenis penyakitnya lebih dulu, baru kemudian memberikan obatnya. Sedangkan pencegahan dari segala penyakit itu termasuk jenis-jenis imunisasi yang sesuai dengan penyakitnya. Ini penjelasan dari Atiyah. Ain itu tidak atau belum diketahui cara kerjanya yang sebenarnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Karena hakikat ain itu perkara gaib bagi kita, tidak mungkin diwujudkan di laboratorium kimia, tidak pula dengan arus listrik, dan tidak pula dengan penampakan nyata. Dengan demikian, tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dengan apa yang muncul ketika ain telah menimpa seseorang. Tidak ada cara untuk berlindung dari tertimpa ain kecuali sesuai tuntunan wahyu yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dr. Fahad bin Doyaan Asyuhemi, salah satu anggota tim pengajar di Universitas Islam Madinah, saat orasi ilmiah untuk memperoleh gelar magister berkata, tidak ada penjelasan dari syariat tentang bagaimana cara ain bisa menimpa. Kita juga tidak dituntut untuk mengetahuinya, tidak juga dituntut beribadah dengan hal itu. Segala sesuatu yang telah diberitahukan oleh pembuat syariat, yaitu Allah SWT, kita wajib mengimaninya dan menerimanya, walaupun kita belum mampu memahami hikmah atau proses terjadinya. Dan jika telah bisa diketahui proses terjadinya, maka hal itu menjadi penguat iman kita. Yang demikian itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Nah, yang mungkin untuk diketahui dari proses terkena ain adalah ketika orang yang memiliki potensi ain itu melihat sesuatu yang menakjubkan dirinya dan dia tidak mendoakan keberkahan terhadapnya yang dilihatnya itu, maka kadang Allah SWT memunculkan doror terhadap objek yang dilihat sesuai kehendaknya. Adapun yang dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa proses ain menimpa suatu objek adalah dengan terpisahnya kekuatan beracun dari mata orang yang memiliki potensi ain atau partikel-partikel halus yang tidak terlihat yang mencapai objek sasaran ain dan menembus pori-pori tubuhnya. Semua itu mungkin saja, namun tidak bisa dipastikan kebenarannya dan tidak pula dinafikan. Kesimpulannya, penjagaan dan perlindungan dari ain dan yang menyerupainya adalah dengan sesuatu yang setara dengan kekuatan ain dan dengan sesuatu yang bisa menolak bahayanya. Seperti itu pula pengobatan dan perlindungan pengobatan medis kedokteran konvensional, karena termasuk yang kebenarannya tidak terbantah lagi atau aksioma, dan paling prinsip dari pengobatan adalah mendiagnosa dan menentukan jenis penyakitnya lebih dulu, baru kemudian memberikan obatnya. Sedangkan pencegahan dari segala penyakit itu termasuk jenis-jenis imunisasi yang sesuai dengan penyakitnya.
Maka doa-doa yang sudah sering kita sampaikan, doa-doa ruqyah lah, itu sesungguhnya doa-doa perlindungan kalau kita belum kena gangguan ain atau belum terpapar atau belum terjangkit. Nah, bagaimana doa-doa itu akan berefek kalau kita tidak meyakininya? Jadi doa-doa itu akan menjadi imun atau menjadi pelindung diri atau penjaga kalau kita yakin tentang kedahsyatannya atau kejahatannya efek dari ain itu. Nah, kalau kita tidak yakin dengan ain, tidak yakin dengan kejahatannya itu hasad dan ain, ya doa-doa tersebut tidak berefek. Jadi kita meyakini doa kita kuat, doa kita mantap kalau kita yakin musuhnya. Kalau kita tidak yakin dengan musuhnya, maka doa itu hanya sebatas di bibir. Itu pandangan saya yang pertama. Nah, pandangan saya yang kedua adalah gini. Doa-doa perlindungan itu kan minta kepada Allah supaya dijauhkan, supaya dihindarkan. Kan gitu, seperti Allahumma inni a'udzubika. Artinya kan Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu, berlindung aku bika dengan engkau. Atau a'udzu bikalimati la tamma. A'udzu, berlindung aku bikalimatilah dengan kalimatnya Allah at-tammati yang sempurna. Min titik dari ini. Itu artinya kita punya keinginan, punya itikat, punya apa istilahnya itu, ya kemauan, punya niat supaya dihindarkan, supaya dijauhi. Nah, tapi kalau kenyataannya kita justru malah mendekat, malah menantang, ya itu salah besar gitu. Contoh kita takut sama lebah umpama, karena kalau disengat lebah itu bengkak-bengkak. Tapi kita malah jarakin lebah itu, main-mainin sarangnya. Ya maka doa-doa tersebut ya tidak berefek. Kita diserang, kita dekat kok. Atau kita takut dengan ular gitu, takut disengat ular, digigit ular. Tapi kita main-mainin ekornya ular, megang-megang kepalanya yang ular yang itu loh, yang buas itu, seperti ular weling, ular kobra, ular apa. Walaupun kita baca doa itu yang tidak berefek. Karena apa? Kita main-mainin ular itu gitu. Nah, sama dengan ini, jin, sihir. Kita berdoa, tapi kita nantang sama jinnya itu. Ayo kalau kau berani lawan saya, tidak usah sama ini pasien. Ya gimana? Ya kita diserang, masuklah. Kita yang kesurupan. Atau dengan dukun, sudah nyata-nyata ini orang kena gangguan sihir, malah kita menantang, ayo panggil dukun ke sini, lawan saya. Ya kita yang nyonyor. Jadi selama ini kita terkecoh di zona ini. Kita baca doa perlindungan, penjagaan, tapi kita malah nantang. Padahal sesungguhnya doa-doa ini untuk penjagaan perlindungan harus diyakini setara dengan kekuatan atau kedahsyatannya atau apalagi itu kejahatannya pengaruh-pengaruh itu. Nah, kalau pengaruh-pengaruh itu kita tidak yakin, kita tidak meyakininya, maka doa-doa kita pun juga tidak berefek. Insyaallah demikian. Sebenarnya masih banyak ini poin-poin pembahasan, penjelasan masalah-masalah ini. Ya, karena kita cermati pengertian-pengertian tidak boleh yakin, tidak boleh percaya. Itu namanya kita masih menafikan. Contohnya seperti raja-raja, jima-jima. Itu di dalamnya ada unsur jin kodam. Karena bagi si pemiliknya atau bagi pembuatnya, itu dia meyakini itu sebagai penjaganya, pelindungnya dan sumber kekuatan dan sebagainya. Nah, kita tidak boleh yakin, itu tidak boleh meyakini sama seperti apa yang diyakini oleh orang itu. Gitu loh. Tapi kita harus yakin bahwa itu memang ada gitu loh.
Itu ada kodamnya, maka cara menetralkannya atau menghilangkannya ya kita bacakan ayat-ayat ruqyah, bacakan ya surat 3 kul itu Ikhlas Falak Anas, bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat kursi, terus kita ludahin gitu loh. Kita hinakan itu gitu. Kita yakin di situ ada, tapi bukan sebagai pelindung kita atau penjaga kita, tapi itu sebagai musuh kita yang harus kita jinakan atau kita hinakan. Nah baru kita bakar gitu. Itu jadi bukan kita tidak boleh percaya gitu langsung kita main seenaknya gitu loh. Nah akhirnya ya kita diserang. Wong dia ada di dalamnya, ada ininya, kodamnya gitu. Jadi kalimat-kalimat yang begini kadang-kadang jadi blur gitu atau jadi blunder gitu. Jadi kita meyakinkan ke orang si korban, tidak boleh piara-piara jimat, tidak boleh nyimpan-nyimpan benda pusaka, tidak boleh ini. Terus kita sendiri tidak yakin gitu. Apa itu? Nah akhirnya kita ngajarkan ke ngajarkan doa-doa perlindungan ke si pasien, ya dia juga tidak yakin, kita tidak yakin. Oh iya toh, itu bohong-bohongan berarti ya. Nah, akhirnya dia baca doa hanya di bibir, karena kita sendiri mengajarkannya tidak yakin. Padahal di situ sesungguhnya ancamannya untuk dosanya ya itu ya syirik, ya berat, ya, resikonya ya memang luar biasa, bisa menghancurkan, bisa membinasakan, merusak dan sebagainya. Itu. Jadi di sini pemahaman-pemahaman begini ya perlu kita jelaskan, perlu kita berikan wawasan yang lebih luas. Jadi masih banyak sebetulnya itu dari ilmu ruqyah yang kita lakukan. Begitu kita nasihatkan atau kita sampaikan ke orang lain, blunder, nggak usah percaya gitu-gitu, nggak usah. Bohong, bukan begitu. Justru namanya musyrik itu ya memang menduakan Allah, menyamakan, mensejajarkan dengan Allah gitu. Insya Allah demikian ya untuk sesi yang ketiga ini, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.